itu tadi poin pertama, bahwa walaupun mereka kiat tekun buat membantu diplomasi Indonesia di Timur Tengah ini, tapi masih tetap memperhatikan kewajibannya sebagai pelajar. Nah, terus yang kedua ini yang bisa diambil dari Terus selanjutnya untuk poin kedua, ya sempat kita catat juga. Para teman-teman, daripada tokoh kita yang sebutkan pertama tadi, serta teman-teman lainnya memiliki fakta dan data tersendiri. Mereka dekat dengan para ulama. Itu penting juga ini. Iya, dekat dengan para ulama. Dan ini memang sudah seharusnya mungkin ya, orang yang giat dalam belajar, dekat dengan para masyayikh, ini adalah suatu keharusan, karena bagaimana mengambil ilmu dari mereka jikalau ya tidak dekat. Ya, ini lebih bagus lagi karena ada keterikatan batin dan juga secara proses sebagai mahasiswa dan guru ya. Iya. Jadi salah satu cerita dalam buku ini ada masa di mana ketika Belanda ingin melancarkan sebuah propaganda. Oke. Setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda ingin mengirimkan para rakyat Hindia Belanda, padahal sudah diumumkan bahwasanya proklamasi Indonesia di Indonesia sudah diumumkan, tapi tetap menjalankan propaganda bahwasanya Belanda mengirim haji ke Tanah Suci. Nah, maka dari penggerak tadi, para pemuda tadi memiliki siasat bagaimana ketika kita menanyakan keabsahan daripada haji tersebut. Ya, di saat Indonesia masih belum merdeka secara total. Iya, belum merdeka secara total, belum mendapatkan pengakuan dari negara lain. Sehingga pada saat itu sebelum mengajukan pertanyaan tersebut ke Dewan Fatwa Al-Azhar terlebih dahulu, para panitia dan mahasiswa tadi menghubungi Syekh Ahmad Shaltut yang waktu itu sebagai rektor Al-Azhar juga, yang mana beliau adalah salah satu masyayikh Al-Azhar yang sangat memberikan simpati yang besar kepada warga Indonesia, rakyat Indonesia, sehingga dalam juga termasuk sebagai salah satu anggota Dewan Fatwa Al-Azhar pada saat itu. Dan pada akhirnya hasilnya di bawah pimpinan Syekh Abdul Majid Salim, maka keluarlah Fatwa Al-Azhar bahwasanya haji orang yang masih terikat dan di mana berhaji dalam suasana mengkhianati negaranya sendiri adalah tidak sah, haram, dan barang siapa yang sudah di poin ketiga daripada fatwa itu, barang siapa yang sudah mengetahui hukum agama dan tetap menjalankannya, maka dia keluar dari Islam. Wow. Ini bukan lagi fatwa yang ini betul-betul ini ya. Sudah jelas sekali. Apalagi fatwa ini dari Al-Azhar ya. Dari Al-Azhar. Karena memang Al-Azhar pada saat itu masih sampai sehari ini terkenal menjadi corong Sunni dan tetap memperjuangkan Islam wasatiyah. Sehingga sampai di negara saat itu sendiri, seluruh orang di Nusantara kita memandang tinggi bahwasanya Al-Azhar ini sebagai nomor satu. Itu deg-degan sekali itu pasti yang pergi haji ya. Iya, sehingga suatu ketika fatwa ini dicetak rapi sebanyak mungkin dan dikirim ke Tanah Suci. Banyak orang-orang yang berhaji tadi secara sadar langsung berkumpul di kantor Perindo tadi juga yang ada di sana. Iya. Dan menyatakan diri taubat, taubatnya dan berjanji sekembali ke Indonesia akan bergabung pada para republikan. Begitu. Jadi betul sekali ya. Jadi dulu memang kita bisa lihat gambaran dari kemerdekaan Indonesia dicapainya itu memang
banyak melibatkan beberapa pihak. Di Timur Tengah ini bahkan sampai melibatkan ulama. Dan ulama itu tergerak memang karena sudah adanya tadi jalinan emosional terhadap mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Jadi buat teman-teman yang kiranya melihat bahwa kita yang ada di luar negeri ini tidak memiliki peran penting, itu salah besar. Oke, nah selanjutnya. Ya, jadi yang ketiga yang Oke. dapat saya catat bahwasanya para pemuda dan mahasiswa saat itu aktif dalam pergerakan-pergerakan dan membangun jaringan-jaringan politik. Wow, disinilah sudah terlahir diplomasi. Nah, diplomasi itu berawal dari sini Wow. dan diperjuangkan oleh mereka. Ya, para pemuda, para mahasiswa itu yang berhasil mendekati beberapa pemuka dan pemimpin-pemimpin Arab di Timur Tengah. Oke, seperti contohnya. Salah satunya, contoh-contohnya yang ada di Mesir. Sebagai contohnya, Oke. mereka dekat dengan Ketua Perhimpunan Pemuda Muslimin. Oh, ada ya? Ada. Jadi Jamiah Syuban Muslimin. Oke. Ex-Menteri Pertahanan Mesir. Wow. Iya, yang bernama Jenderal Saleh Har Pasha. Nah, dan yang kedua ada Dr. Muhammad Salahuddin Pasha. Beliau adalah ahli hukum internasional. Oke, jadi ini saudara ya? Ya, sepertinya. Tidak. Tidak. Saudara Islam. Oke, saudara Islam. Jadi selanjutnya maka dari itu setiap pergerakan daripada mahasiswa itu Oke. selalu mendapatkan masukan-masukan pergerakan yang akan diambil Wow. oleh beliau karena Dr. Muhammad Saleh Pasha ini diangkat menjadi pembina daripada panitia tadi. Selanjutnya juga ada Dr. Abdurrahman Azam Pasha. Nah, beliau adalah sekretaris daripada sekretaris jenderal daripada Liga Arab. Oke. Nah, setidaknya ini adalah pemuka-pemuka yang Tokoh-tokoh ada besar di lah. Mesir. Ya, yang ada Yang di Mesir. Bisa menjadi rujukan dan Betul. juga bisa menjadi diplomasi Indonesia itu lebih ini lagi ya, Iya, lebih iya. sampai lagi di Timur Tengah ini. Nah, pertanyaan saya dari buku ini menjelaskan sih, apakah yang dilakukan oleh para pemuda ini disokong sama pemerintah atau mereka memang lahir dan melakukan ini dengan sendirinya? Dan lagi-lagi Oke. sampai pada pergerakan melobi dan dekat kepada para pemuka dan pimpinan-pimpinan yang ada di Arab, Iya. terkhusus lagi di Mesir, itu belum ada ikatan secara khusus dan perintah langsung daripada pemerintah yang ada di Indonesia. Wah. Sehingga pergerakan ini ya seperti yang saya bilang tadi, spontan dan langsung dipelajari dan digerakkan langsung oleh para mahasiswa yang ada. Berarti bisa dikatakan bahwa ini ilegal dong. Maksudnya tidak ada langsung dari pemerintah, jadi ini cuma simpatisan kah atau bagaimana? Apakah Iya. sudah dijelaskan di bukunya? Iya, jadi seperti kita ketahui ketika membaca buku ini Oke. akan ada penjelasan-penjelasan di akhir bahwasanya justru pemerintah yang kembali berterima kasih kepada para mahasiswa ini yang telah mengambil gerakan diplomasi yang tadi. Lebih awal. Iya, lebih awal. Bahkan pemerintah saja kalah. Iya, kalau pemerintah mau dibandingkan pada saat itu karena memang Betul. orang-orang di Indonesia sedang berfokus melakukan revolusi fisik, Siap. dan juga ada beberapa persiapan-persiapan yang mungkin belum bisa menjangkau luar negeri. Oke. Dan qadarullah, masya Allah, wa masya Allah, Betul. ya itu kan para mahasiswa mengambil gerakan seperti itu. Nah, terus poin keempat yang bisa kita petik? Iya, dan berlanjut dari poin ketiga tadi, Oke. oleh karena jaringan-jaringan sudah terbangun dengan sedemikian rupa, Iya. bahwasanya secara tidak langsung mereka mempelajari berbagai cara dan juga sudah ahli, kelihatan ahli dalam pergerakan diplomasi yang dilakukan. Wow. Nah, jadi hanya di sini setiap kali ada kongres-kongres dan pertemuan-pertemuan para pemuka dan pemimpin negara-negara terkhusus yang berada di
Timur Tengah, Siap. para panitia dan para mahasiswa yang bergabung di kepanitiaan tadi memberikan sokongan, mengejar kesempatan-kesempatan ini untuk menghubungi mereka agar supaya nama Indonesia disebut-sebut di dalam kongres-kongres tadi. Adapun kongres-kongres contohnya yang bisa kita sebutkan, salah satunya di Kongres Liga Arab. Iya. Iya. Para panitia terlebih dahulu menghubungi setiap perwakilan para negara yang ada di Mesir terkhususnya. Siap. Iya, dan juga negara-negara lain agar kiranya dalam kongres tersebut disebutkan nama Indonesia, memperkenalkan bahwasanya perjuangan Indonesia sudah sampai ke titik ini dan membutuhkan bantuan daripada negara lain untuk mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto dan de jure gitu kan. Nah, begitupun pada sidang-sidang di tingkat internasional yang lainnya seperti Dewan Keamanan PBB, juga di sidang umum PBB itu sendiri. Luar biasa sekali. Tadi. Maka tak jarang jikalau kita mendengarkan daripada mereka aktif berkirim kawat atau telegram seperti itu kepada para pemimpin Rusia, Turki, Cina, dan lain sebagainya. Siap. Nah, jadi luar biasa sekali dari Poin Kempa itu ahli diplomatis ya. Nah, sekarang yang terakhir yang bisa dipetik, dan yang terakhir yang bisa kita petik daripada buku ini, saya memandang bahwasanya setidaknya para mahasiswa pada zaman itu menguasai 3 bahasa Indo. Menguasai beberapa 3 bahasa Indo minimal. Minimal 3 bahasa Indo. Nah, kalau Indonesia kan sudah termasuk itu bahasa ibu kita dan sudah dikuasai. Akan tetapi yang mereka kuasai ketika melihat contoh-contoh surat, tulisan-tulisan mereka di media, minimal mereka menguasai bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan bahasa Arab tentunya. Luar biasa. Dan ini mereka gunakan, kecakapan ini mereka buktikan ketika adanya perang propaganda di media-media, baik media berupa Belanda, berbahasa Prancis, ya, Inggris, terlebih lagi Arab kan, seperti itu. Ya, suatu ketika salah satu contoh surat kabar harian Jurnal de Egypte berbahasa Prancis, tak satupun berita-berita yang memberikan propaganda Belanda dan sekutunya yang mana itu merugikan Indonesia, melainkan akan dijawab oleh para mahasiswa dengan tulisan baru di harian-harian terkenal di media massa yang ada di Mesir pada saat itu. Salah satu contohnya, oleh karena mereka dekat juga dengan pimpinan media massa Al-Ahram, mereka juga aktif menulis di sana. Ya, salah satu contohnya juga kita bisa melihat nama pena Soekarno As-Sogir. Nah, itu adalah salah satu nama pena dari mereka. Selanjutnya, mereka juga aktif dalam menulis dan bisa kita lihat contohnya. Contoh karya-karya tulisan mereka menulis satu buku yang berjudul Indonesia As-Sairah, Indonesia Berevolusi. Ya. Ini adalah buku yang dipersembahkan kepada para hadirin dan tamu undangan pada perayaan 1 tahun kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Kemerdekaan Indonesia yang pertama dilakukan di Mesir. Luar biasa sekali. Pada saat itu. Nah, jadi memang pada saat itu betul-betul kemerdekaan Indonesia dilakukan secara indah sekali ya, dengan literasi, dengan tulisan-tulisan, dengan kita bisa tahu bahwa kami loh mahasiswa menyuarakan Indonesia, menggambarkan kemerdekaan Indonesia dengan satu karya yang begitu apik. Nah, tapi sekarang miris ya. Miris ya sekarang. Mungkin karena COVID, jadi kekreativitasannya
itu terhalang. Jadi kita cuma bisa virtual begitu. Seperti yang Iya, seperti ya bagus kemarin kita melakukan sebuah gebrakan baru tarik tambang virtual. Katanya. Sepertinya. Iya, jadi itu betul-betul sangat. Bung Mail ikut. Saya tidak ikut karena saya tahu saya tidak punya kuota. Sama. Terima kasih bahwa saya tidak punya kuota. Saya tidak menjadi orang. Karena menjadi seorang pemuda itu memang harus kreatif. Betul. Tapi jangan sampai bisa diketahui. Itu merusak. Tidak lah, cuma bercanda ya. Bercanda. Jadi pergerakan-pergerakan seperti itu mungkin diambil dari itu sudah tercerminkan bahwa sebagai seorang pemuda itu kita kreatif. Betul. Ya. Sampai sekarang itu contohnya tadi bahwa ada beberapa lomba yang dilakukan secara virtual walaupun itu tidak. Yang penting kreatif. Betul. Yang penting kreatif. Jadi buat teman-teman kalau melihat sisi kreativitasannya, tolonglah nggak usah kreatif ya kalau gitu. Iya. Jadi itu tadi buku pertama. Ya. Selanjutnya juga ada buku-buku dari Indonesia. Iya. Karya para tokoh revolusioner kita di Indonesia. Siap. Dengan memperkenalkan kefasihan berbahasa Arab para penggerak tadi. Mereka menerjemahkan buku Sultan Syahrir yang berjudul Perjuangan Kita. Ya, bahasa Arabnya jadi Jihaduna kan. Iya. Nah, juga ada buku tentang masa depan ekonomi Indonesia oleh Dr. Muhammad Hatta, dan satu lagi buku berbahasa Inggris dan yang ditulis oleh Ahmad Ramis yang berjudul No More Legal Power of Netherlands in Indonesia. Wow. Dan juga ada persembahan buku roman dari sastrawan Indonesia Arab lah tentunya, yang mana beliau berasal dari Surabaya, nama Ali Ahmad Bakatir, dan buku daripada roman politik ya? Ya. Berarti ini ada sisi romansa dan sisi politiknya. Betul. Jadi dalam karya ini berjudul Audatul Firdausi. Sana sedikit banyak dan pada acara 1 tahun peringatan kemerdekaan Indonesia itu di Hotel Semiramis ditampilkan potongan daripada buku tersebut dijadikan teater. Wow. Sedikit-sedikit di sana ada romansa di mana bertemunya dua insan di lapangan Gambir dan diumumkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Indah seperti sekali. Itu adalah salah satu dari banyaknya mungkin karya-karya para mahasiswa, para pemuda pada saat itu. Luar biasa. Jadi kita bisa lihat dari beberapa poin yang disampaikan oleh Saudara Fikri tentang buku ini begitu menarik, menjadikan sebuah motivasi. Yang pertama tadi bahwa masih belajar walaupun di lingkungan yang serba semrawut ya. Yang pikiran Indonesia harus dengan kemerdekaan, terus yang kedua dekat dengan ulama. Betul. Itu bukan sekedar guru dengan murid, tapi memang secara emosional bahwa Indonesia disokong langsung oleh ulama-ulama. Dan yang ketiga tadi doa-doanya juga. Betul. Sampai yang terakhir bahwa menciptakan beberapa karya yang begitu menarik yang masih betul-betul mengimplementasikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Nah, jadi buku ini begitu menarik ya dari beberapa poin tadi. Tapi kalau dari Saudara Fikri sebagai masih mahasiswa dan juga mungkin teman-teman yang nonton ini baru kenal Saudara Fikri ini. Nah, adakah testimoni-testimoni dari tokoh-tokoh besar terhadap buku ini atau bagaimana? Ya, tentu oleh karena apa yang dipaparkan oleh oleh penulis tadi dalam buku ini, ya bukan sebagai klaim semata, ya tentang apa yang ditulis, apa yang dibuka, lengkap dengan datanya, foto-foto, setiap dokumentasi, juga perjuangan. Bahkan sebenarnya kalau teman-teman melihat dan membaca langsung buku ini,
Ya juga dilampirkan ada menu makanan Menu makanan. yang disiapkan oleh para panitia pada saat acara 17-an pertama Sedetail kali. itu ya. Ya, ada dilampirkan oleh beliau. Wow. Nah, juga selain untuk menjawab klaim Sumata tadi, setidaknya saya mau sampaikan ada 3 pandangan ya, dan pendapat dari tokoh revolusioner kita. Siap. Yang pertama yaitu Dr. Muhammad Hatta. Ya, bahwasanya beliau mengatakan secara fakta kemenangan Indonesia itu dimulai kemenangan diplomasi Indonesia itu dimulai di Kairo. Wow. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua ada diplomat ulung kita yaitu Haji Agus Salim. Iya. Yang memberikan pendapatnya juga tentang ini, bahwasanya beliau secara fakta Siap. melihat langsung dan dengan mengatakan kami datang kemari, ya maksudnya ke Kairo itu, Sebagai diplomasi. ya sebagai diplomat dan utusan dari Indonesia, hanya untuk menandatangani dokumen-dokumen yang sebenarnya telah selesai saudara-saudara siapkan. Oh, jadi teman-teman mahasiswa ini menyisakan tanda tangan saja. Iya, Sudah selesai. Semuanya sudah dirapikan, Ya. semuanya sudah di lobi, semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Oke. Itulah pendampatnya. Dan terakhir, saya juga mau menyampaikan salah satu saran daripada tokoh kita juga, Muhammad Nasir, bahwasanya khususnya kepada generasi muda kita, saya ingin menganjurkan agar jangan tidak membaca karya saudara Muhammad Zain Hasan ini. Siap. Sekurang-kurangnya untuk mengejar penyegaran jiwa dari rasa tak berdaya. Ya. Bahkan untuk penolong melanjutkan estafet perjuangan membangun bangsa dan negara kita menuju keridaan ilahi. Ya, bahwa itu Penting sekali. Dan kita sarankan sama-sama bahwasanya jangan mengaku mahasiswa kalau tidak membaca buku sejarah ini. Jangan mengaku mahasiswa. Agar kita bisa tidak menjadi orang yang berkecil hati. Iya. Bahwasanya kita bisa sadar kita adalah orang-orang yang berasal dari bangsa yang besar, memiliki perjuangan yang begitu banyak, begitu luas, dan kita harus membuktikan kepada dunia bahwa kita bisa berkarya, kita bisa membuktikan dengan prestasi, ya. Dan apapun itu yang kita tekuni, setidaknya harus menjadi pertimbangan. Kita harus bermanfaat bagi agama, bangsa, dan tentunya negara kita ke depannya. Nah, luar biasa sekali teman-teman dari beberapa penjelasan yang dibawakan oleh Saudara Fikri. Jadi kita bisa mengambil poin penting bahwa buku ini sangat penting buat dibaca. Jadi jangan mengaku mahasiswa kalau belum membaca buku ini. Tapi kalau memang teman-teman ya tidak ada waktu buat membaca buku, nonton video kami. Jangan mengaku mahasiswa kalau tidak nonton video Ruwakun aja. Dan juga mungkin untuk teman-teman yang tertarik dan belum mendapatkan dokumennya atau bukunya, bisa menghubungi teman-teman admin dan video aja ya. Nanti kita akan bagikan giveaway PDF buat teman-teman yang ingin membaca video ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu sejarah Jalan Ahmad Soekarno, kenapa ada kata Ahmadnya? Silahkan dibaca buku ini karena itu ada di dalamnya. Ada jawabannya. Secara pergerakan nasionalis, secara literasi, secara diplomasi, bahkan secara sejarah juga. Ada di buku ini. Luar biasa sekali. Salam literasi, salam Ruwakun Najah. Terima kasih teman-teman buat nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.